Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, kali ini kita akan masuk ke part 87 di mana di part sebelumnya kita sudah dengarkan kemunculan dari Yuen Chong. Yang ternyata dia itu selama ini adalah sosok yang luar biasa mengerikan ya. Dia selalu menyembunyikan dirinya di balik topeng badut, tapi sekalinya dia bergerak, dia langsung mendapatkan posisi kaisar. Selain itu ada juga dua momen yang ternyata Ani keliru menangkap maksud dari ceritanya gitu ya, salah ngetranslatein. Sorry banget. Jadi yang pertama itu pas Callahan nyerang pasukan boneka milik Zuo Fan itu. Nah sebenarnya yang tangannya patah itu bukan bonekanya, tapi malah si Callahannya. Dengan begitu maka ceritanya jadi masuk akal tuh. Makanya Callahan itu langsung gak berkutik ketika tangannya patah. Jadi akhirnya dia dapat diringkus dengan mudah oleh si para pasukan boneka itu. Lalu yang kedua ada di part kemarin, jadi yang mohon ke Zuo Fan untuk dijadikan sebagai kaisar boneka itu ternyata adalah pangeran pertama. Ani salah tangkap ini. Jadi bukan Yuen Chong ya, kalau kemarin Ani nyebutnya Yuen Chong. Makanya dari kemarin Ani pas nerjemahin itu juga ngerasa ada yang kurang nyambung gitu. Dan kalau dipikir lagi, kalau yang memohon itu adalah pangeran pertama, maka ceritanya itu jadi nyambung. Karena setelah itu Kaisar juga menentangnya bahwa Zuo Fan nggak boleh memilih pangeran pertama untuk menjadi kaisar boneka gitu. Dan karena itu juga Kaisar memberikan saran ke Zuo Fan untuk memilih kaisar boneka yang paling tepat. Pada akhirnya ya tentu saja Yuen Chong yang terpilih. Nah terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meralat, dan juga namanya ini juga manusia gitu ya, kadang ada salah dan kelirunya. Dan kalau misalnya nanti ada terjemahannya yang kurang tepat lagi, boleh banget loh disempurnain di kolom komentar. Ya kita saling berbagi aja di sini. Oke, mari kita lanjut ke part yang kali ini, part 87. Dan kalau ada yang mau nyumbangin receh, boleh banget, kotak donasinya ada di kolom deskripsi. Selamat menikmati. Part 87. Part kali ini Ani ambil dari bab lanjutan 503 sampai dengan 507. Setelah Zuo Fan melihat kematian dari Kaisar, dia kemudian pergi meninggalkan istana bersama dengan rombongannya. Lalu saat sudah ada di luar, Tetua Li tampak wajahnya bingung dan dia bertanya, "Steward Zuo, kenapa Kaisar tampak begitu yakin kalau Anda akan memilih penerus Kaisar dari keluarga kekaisaran, atau yang juga biasa disebut sebagai keluarga Yuan? Kenapa bisa dia seyakin itu sebelum dia mati?" Itu adalah hal yang sederhana. Aku tidak bisa memilih kaisar dari luar keluarga Yuan karena adanya 3 sekte pelindung kekaisaran. Mereka terus menjaga kekaisaran dari ancaman dunia luar, karena mereka itu memiliki kesepakatan dengan kaisar. Dan mereka bisa mengambil sumber daya yang ada di kekaisaran sebagai imbalan mereka. Lalu jika kita menghapuskan semua keluarga Yuan, maka kesepakatan akan hancur dan kekaisaran akan menjadi kacau. Karena itu, ketiga sekte selalu memastikan bahwa keluarga Yuan tetap berkuasa dan membuat kekaisaran menjadi stabil. Hanya saja kali ini, Kaisar memang telah menyentuh garis bawah yang seharusnya tidak boleh dia lewati. Dia menjanjikan 1/10 wilayah pada kerajaan Inurong untuk meminta bantuan mereka. Sedangkan 1/10 bagian ini adalah tambang batu roh dan mineral yang sangat berharga di kekaisaran. Oleh karena itu, ketiga sekte pasti akan kehilangan kepercayaan mereka pada kaisar, dan pastinya mereka akan mencari pengganti dari kaisar. Akhirnya kaisar boneka akan dipilih dan dia harus berasal dari keluarga Yuan. Tentu saja ini untuk mengamankan perjanjian mereka. Karena ini juga kita memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik sesungguhnya dari kekaisaran. Mendengar ini, Tetua Li tampak berbinar dan kemudian dia berkata,
Kalau begitu, mulai hari ini keluarga Luo kita lah yang mengendalikan seluruh kekuatan di kekaisaran dan menjadi kaisar yang sebenarnya. Itu memang benar. Pada pertempuran kali ini kita juga berhasil mengusir pasukan dari kerajaan Inurong. Dan di masa depan kita akan dikenal sebagai pahlawan oleh seluruh rakyat di kekaisaran. Maka sangat wajar jika nantinya semua orang akan memanggil kita dengan sebutan Raja Qin. Meski tata kaisar tidak secara langsung kita sandang, tapi pengaruh keluarga kita di mata masyarakat tidak dapat dipungkiri. Setelah itu, kita bisa mengendalikan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh kekaisaran. Kita bisa menambang-tambang roh, hak militer, bisnis, dan juga yang lainnya. Kita adalah aturan dan hukum di kekaisaran masa depan, kata Zuo Fan dengan tatapan yang luar biasa. Kini semua orang yang ada di sana tampak berseri-seri dan menjadi semakin bersemangat karena mulai hari ini seluruh kekaisaran telah menjadi milik mereka. Kalau begitu, aku akan meminta kalian berempat untuk mengatur ulang pasukan Dugu, menjadikan mereka sebagai pelindung kekaisaran, kata Zuo Fan sambil memandang keempat macan Tianyu. Tapi setelah mengatakan itu, Zuo Fan dapat melihat wajah dari keempat macan Tianyu serta Suang Er tampak suram. Lalu Zuo Fan pun bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Suang Er tampak merenung sejenak lalu dia berkata, "Ketika aku mengetahui kakek meninggal, aku bersumpah untuk membalaskan kematiannya. Tapi di sisi lain ketika aku melihat kaisar sekarat, aku tidak lagi memikirkan balas dendamku dan merasa iba padanya. Kaisar telah menggunakan seluruh hidupnya untuk mengembangkan keluarga kekaisaran, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa." Kini Dugulin juga tampak menghela nafas. "Kami adalah pasukan yang setia pada kaisar, tapi siapa yang menyangka pada akhirnya kami dihianati dan kami pun akhirnya berjalan berlawanan. Tapi pada akhirnya lagi kami harus kembali mengabdi negara atas nama kesetiaan. Sungguh ironis." Kini tiga macan Tianyu lainnya juga tampak mengangguk setuju dengan wajah yang suram. Sedangkan Zuo Fan yang melihat ini, dia terdiam untuk beberapa saat lalu dia berkata, "Sayangnya musuh tetaplah musuh dan teman adalah teman. Jika musuh tidak mati, maka kitalah yang akan kehilangan teman. Sekarang dunia telah berubah dan kita juga harus membuat penyesuaian." Setelah itu Zuo Fan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian sekarang kembalilah dahulu, aku ada urusan lain yang harus kuselesaikan." Setelah mengatakan itu, Zuo Fan tiba-tiba menghilang. Sekarang keempat macan Tianyu dan juga Suang Er merenungkan kata-kata dari Zuo Fan tadi. Meski mereka itu merasa iba dengan keadaan kaisar, tapi dia juga adalah orang yang telah membunuh ayah dan kakek mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan, dan karena itu mereka kembali menggertakkan gigi dan menghapus semua rasa iba yang mereka rasakan. Dan sejak saat itu, kelima orang ini menjadi semakin mengagumi Zuo Fan, lantaran Zuo Fan adalah orang yang objektif dan bijaksana. Sekarang kita akan berpindah. Zuo Fan akhirnya muncul di sebuah bangunan kecil yang tampak gelap, dan rupanya di sana sudah ada seseorang yang sedang menunggunya. "Steward Zuo, akhirnya Anda tiba. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat untuk kemenangan Anda. Akhirnya sekarang Anda menjadi penguasa dunia yang sesungguhnya," kata pria itu yang kemudian memberikan hormat pada Zuo Fan. Zuo Fan kemudian melambaikan tangannya dan sambil tersenyum dia berkata, "Kalau begitu aku juga akan mengucapkan selamat untukmu Yongming, karena kini dirimu sudah resmi bisa masuk dan berlayar di atas kapalku. Sekarang masa depan cerah pasti akan menunggumu." Setelah itu Yongming kemudian mengangguk dan berkata, "Saya ucapkan banyak terima kasih pada Steward Zuo untuk kebaikannya. Steward Zuo memang adalah orang yang bijak. Anda benar-benar mengetahui tren umum dunia dan bisa mengetahui semuanya."
Kini Zuofan melihat Yao Ming lagi dan kemudian dia memuji. Kamu juga sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa kau bisa bersaing dengan Suge Changfeng dan juga Leng Wuchang. Tidak salah lagi, jika kalian bertiga menjadi satu, maka di masa depan keluarga Luo akan menjadi keluarga yang sangat makmur. Oh, Steward Suo, Anda ingin menyandingkan saya dengan dua orang hebat itu? Kata Yao Ming yang kini tampak berbinar-binar dan sangat gembira. Dia sudah tahu bahwa Zuofan itu telah membawa Leng Wuchang untuk pergi ke sisinya. Tapi siapa sangka kalau Zuofan juga akan menarik Suge Changfeng yang adalah mantan Perdana Menteri Kekaisaran dan orang yang sangat ia kagumi. Dengan rencana Zuofan ini, maka tidak akan ada lagi keluarga lain di Kekaisaran yang dapat menyaingi prestis dari keluarga Luo. Dan memikirkan ini, Yao Ming menjadi semakin bersemangat. Tapi sebelum itu, makanlah ini dulu. Zuofan kemudian mengeluarkan ulat sutra darah dan menyerahkannya pada Yao Ming. Lalu saat Yao Ming menerima itu, dia tidak memikirkan apapun dan langsung menelannya tanpa ragu. Melihat ini, Zuofan mengangguk dengan puas, lalu dia berkata, "Kalau begitu, sekarang di mana orang tua itu?" "Mari ikuti saya," kata Yao Ming yang kemudian membawa Zuofan ke lantai 2 bangunan itu. Setelah mereka sampai di sana, Zuofan bisa melihat ada seorang laki-laki berambut putih yang sedang terbaring di tempat tidur. Tubuhnya tampak kaku, bahkan dia sudah tidak bernafas. Orang yang sedang tertidur itu tak lain adalah Suge Changfeng. Zuofan kini menatap Yao Ming dengan tatapan yang curiga. Tapi Yao Ming segera mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Suge Changfeng. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba Suge Changfeng membuka matanya dan dia bergumam, "Di mana aku?" "Perdana Menteri Suge, apa kamu baik-baik saja?" kata Zuofan sambil tersenyum. Ketika Suge Changfeng melihat Zuofan, alisnya bergetar dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Lalu saat dia melihat Yao Ming di samping Zuofan, perlahan dia mulai menemukan alur ceritanya. Lalu untuk memperjelas semuanya, Suge Changfeng kemudian bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bukankah seharusnya aku sudah mati?" "Mati?" Zuofan tampak bingung. Lalu Zuofan menoleh ke arah Yao Ming dan bertanya, "Yao Ming, apa maksudnya itu?" Yao Ming kini tampak tertawa sebentar, lalu kemudian dia mulai menjelaskan. "Steward Suo rupanya belum menyadari ini. Akan saya jelaskan. Sesungguhnya Kaisar merasa bahwa waktunya sudah dekat, dan dia tidak ingin mati sendirian. Karena itu Kaisar memerintahkan saya untuk membunuh Perdana Menteri Suge Changfeng dengan menggunakan racun. Tapi saya kemudian menukar pil racun itu dengan pil yang bisa membuat orang mati suri. Dan dengan begitu, Perdana Menteri akan terlihat seperti orang mati dan membuat Kaisar merasa puas. Lalu setelah itu saya membawanya ke tempat ini untuk disembunyikan dari mata Kaisar." Sisa ceritanya seperti yang baru saja Anda lihat sendiri. Zuofan dan Suge Changfeng kini keduanya mengangguk dan bisa memahami semuanya. Tapi kemudian Suge Changfeng melirik kedua orang ini dan tertawa. Sepertinya Tuan Yao Ming adalah salah satu tangan milik Steward Suo. Tapi sejak kapan itu terjadi? Mustahil untuk menyembunyikan hubungan kalian di belakang Yang Mulia jika kalian memulainya akhir-akhir ini. Zuofan dan Yao Ming kemudian tertawa dan kemudian Zuofan menjelaskan, "Faktanya Yao Ming baru saja menjadi milikku hari ini. Karena itu Yang Mulia tidak akan bisa mengendus tentang hubungan ini. Karena sebelumnya kami hanya membuat kesepakatan yang telah kami sepakati sejak lama." Yao Ming pun mengangguk dan kemudian dia berkata, "Aku dan Steward Suo sudah membuat kesepakatan ini sejak ulang tahun Kaisar tahun lalu. Di sana saya bertemu dengan Steward Suo untuk membuat perjanjian ini. Lagi pula pada saat itu semuanya sedang kacau dan Steward Suo datang untuk memberikan penawaran yang sangat menarik. Jadi bagaimana mungkin saya akan menolaknya?"
Karena itu saya kemudian mengikutinya dan pada akhirnya hari ini saya secara resmi telah menjadi anggota dari keluarga Luo. Mendengar itu mata Suge Changfeng berbinar dan menatap Suo Fan. Steward Suo memang brilian, saya bahkan tidak menyadari ini sebelumnya. Itu adalah hal yang wajar, kata Suo Fan. Aku telah membuat pengaturan dan kesepakatan dengan orang-orang yang memiliki potensi untuk menggerakkan perang kemarin, kata Suo Fan sambil tertawa. Jika memang begitu, kenapa Anda tidak memintaku juga? Apakah aku tidak memiliki potensi di matamu? Kata Suge Changfeng sambil menatap Suo Fan. Setelah itu Suo Fan pun kemudian tertawa dan mengatakan, bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri tidak memiliki potensi? Hanya saja pada saat itu, Anda adalah salah satu dari hegemoni dunia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memberimu sebuah penawaran? Apa yang Steward Suo katakan itu memang benar, kata Suge Changfeng sambil tertawa. Setelah itu, Yao Ming kemudian ikut menjelaskan lagi. Sejak awal Steward Suo hanya meminta saya melakukan dua hal. Pertama adalah membuat pangeran kedua mengangkat kesalahan Steward Suo pada saat ulang tahun Kaisar. Dan dengan begitu Steward Suo akhirnya diserang oleh seluruh sisi. Tapi di sisi lain Steward Suo bisa pergi dan mulai mempersiapkan pasukan tanpa takut diganggu Kaisar. Lalu yang kedua adalah memprovokasi dan mengatur pemberontakan pangeran kedua. Dengan begitu, ini akan menimbulkan gangguan yang menyebabkan pergerakan dari pasukan Menteri Dugu yang sedang menuju medan perang pun terganggu. Lalu setelah itu Kaisar juga akan menampilkan semua kekuatan tersembunyinya untuk mengurus pangeran kedua. Dan dengan begitu, pada akhirnya, mau tidak mau Anda juga akan mulai bergerak, karena Anda tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Tolong lewati bagian itu. Itu adalah kegagalan sekali seumur hidup orang tua ini dan itu benar-benar memalukan. Tolong jangan ungkit lagi masalah itu, kata Suge Changfeng yang memotong kata-kata Yao Ming. Ini Suo Fan dan Yao Ming sama-sama tersenyum melihat respon dari Suge Changfeng. Lalu setelah itu, Yao Ming kembali melanjutkan. Setelah melakukan dua hal tadi, Steward Suo kemudian memberikan tugas opsional yang bisa saya lakukan jika memang saya mau. Tugas itu tak lain adalah membantu dan menyelamatkan Perdana Menteri. Walaupun saya enggan melakukannya di awal karena takut posisi saya akan terancam oleh Kaisar, tapi pada akhirnya saya berpikir ulang kalau Steward Suo adalah orang yang telah menghancurkan ketujuh pilar dan dia juga telah memberiku tiket untuk naik ke kapalnya. Jadi, untuk apa saya merasa ragu dan bertindak setengah-setengah? Karena itu saya melakukan semua ini. Mendengar itu Suo Fan kembali tersenyum, sedangkan Suge Changfeng tampak tercengang. Dia kemudian berkata, Steward Suo, saya masih belum memahami sesuatu. Kenapa Anda sangat ingin melindungi orang tua ini? Mendengar itu Suo Fan pun tertawa. Aku menghormati bakatmu sebagai seorang Perdana Menteri, dan aku hanya ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan keluarga Luoku. Suge Changfeng tampak mengerutkan keningnya. Dia kemudian bertanya lagi, keluarga Luo sudah memiliki bakat yang luar biasa seperti Anda. Lantas kenapa Anda ingin orang tua sepertiku juga datang ke keluarga Anda? Dengan adanya Anda di sana, saya khawatir kalau saya tidak akan berguna di masa depan. Perdana Menteri terlalu merendah. Aku mungkin adalah ahli yang bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil. Tapi pada akhirnya dalam pengaturan sebuah negara, Perdana Menteri tetaplah yang terbaik, kata Suo Fan. Lalu selain itu, aku juga sebenarnya tidak menang dengan kekuatanku sendiri dalam perang kali ini. Aku sampai harus meminjam kekuatan dari Master Sekte Moche untuk mengurus tetua dari kerajaan Inurong. Dan karena hal itu juga, aku harus segera pergi ke Sekte Moche untuk melapor. Aku tidak tahu berapa lama aku akan ada di sana. Itu bisa berakhir bulanan, atau bahkan mungkin bertahun-tahun.
Karena itu aku membutuhkan orang-orang bijak untuk menjaga keluarga Luo selama aku pergi. Karena sekarang keluarga Luo akan menjadi penguasa kekaisaran yang baru dari balik layar, kata Suovan. Apa? Sekte Moche? Jadi sekarang Anda pasti telah mengalahkan kaisar dan semua pasukan kerajaan Inurong. Apa ketiga sekte pelindung mengetahui tentang masalah ini? Kata Suge Changfeng yang sangat terkejut. Kali ini Suge Changfeng tampak merenung untuk beberapa saat, lalu kemudian dia berkata lagi. Jadi, seperti ini yang terjadi. Bahkan keluarga kekaisaran juga akhirnya akan dikendalikan. Kaisar boneka akan dibentuk dan keluarga Luo akan menjadi pemilik dari kekaisaran yang sesungguhnya. Suovan kemudian tersenyum. Perdana Menteri memang benar-benar memahami semuanya dengan sangat cepat. Sekarang jika kamu mau bergabung, maka kamu juga akan mendapatkan tempat di dalam keluarga Luo. Kamu bisa menggunakan kemampuanmu untuk mengembangkan keluarga Luo dan menjadi orang paling bijaksana di seluruh kekaisaran. Suge Changfeng yang mendengar ini, kemudian dia berdiri dan tampak berjalan mondar-mandir. Kini dia sedang mempertimbangkan tawaran itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat dia kemudian berkata, sekarang menjadi pengurus rumah tangga keluarga Luo tidak ada bedanya dengan menjadi Perdana Menteri Kekaisaran. Lalu saat Anda pergi, siapa yang akan mengisi posisi itu? Mendengar itu Suovan pun tertawa. Perdana Menteri sudah mengabdi pada kekaisaran selama 100 tahun dan mengetahui semua seluk-beluk kekaisaran. Dan jika aku pergi, maka tentu saja Perdana Menteri yang akan mengisi posisiku, kata Suovan. Mendengar ini hati Suge Changfeng terasa gatal dan sulit untuk menahan godaan ini. Tapi jika dia menerima ini, itu artinya dia masih akan tetap bekerja di bawah kepemimpinan orang lain. Tapi menjadi pengurus rumah tangga keluarga Luo itu juga adalah pilihan yang sangat baik. Setelah itu Suge Changfeng mengambil nafas panjang dan memantapkan hatinya. Kemudian dia bertanya lagi, Steward Suo, apakah tidak masalah jika saya mengambil posisi Anda saat saya baru saja bergabung dengan keluarga Luo? Itu tidak masalah. Lagi pula pengurus rumah tangga adalah posisi yang bertanggung jawab akan seluruh urusan keluarga. Selain itu, di masa depan keluarga Luo akan tumbuh menjadi semakin besar dan terus berkembang. Maka pada akhirnya akan ada banyak yang harus diurus. Karena itu, posisi ini tidak boleh sampai kosong. Dan jika Perdana Menteri tidak bersedia untuk memasuki keluarga Luo, itu juga sebenarnya tidak masalah. Aku masih bisa mengatur Leng Wuchang untuk mengisi posisiku. Lagi pula dia adalah pria yang sangat berambisi, kata Suovan dengan santai. Mendengar itu Suge Changfeng buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Leng Wuchang hanyalah seorang pelayan dari gerbang kekaisaran di masa lalu. Meskipun dia cakap, tapi pemahamannya masih belum matang untuk mengurus seluruh kekaisaran di masa depan. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menempati posisi itu. Suovan kemudian tampak agak kesal dan berkata, apakah Anda lupa kalau aku dulu juga hanyalah seorang pengurus rumah tangga dari keluarga kelas 3? Jika diukur dari pengalaman, bahkan aku jauh lebih tidak pantas jika dibandingkan dengan Leng Wuchang, kata Suovan. Suge Changfeng agak terkejut, lalu dengan senyum masam dia berkata, Oh Steward Suo, tolong jangan menggertak saya lagi. Pada dasarnya, Anda adalah orang yang memiliki anomali, yang mana tidak siapapun bisa menebak Anda. Meski saya tidak tahu dari mana Anda berasal dan apa latar belakang Anda, tapi saya tahu Anda adalah orang yang sangat berbakat dan tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Perdana Menteri, Anda terlalu menyanjung. Itu tidak akan berguna untukku. Sekarang, aku hanya ingin satu jawaban. Kau mau bergabung atau tidak? Tentu saja saya akan bergabung, kata Suge Changfeng dengan tegas. Mendengar ini akhirnya Suovan tersenyum dan kemudian mengeluarkan ulat sutradara.
Ini adalah aturan di dalam keluarga. Dan ketika kamu ingin masuk, maka kamu harus memakan ini." "Apa ini?" kata Suge Changfeng yang tampak agak jijik. Tapi dia segera menelan itu tanpa menunggu penjelasan terlebih dahulu. Sofan kini tersenyum dan kemudian dia segera membentuk segel di tangannya. Lalu tanda merah muncul di dahi Suge Changfeng dan kemudian seluruh perutnya tiba-tiba seperti digerogoti ribuan serangga, yang mana itu kemudian menjalar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat. Dia kini tampak kesakitan dan menggeliat-geliat. Sofan kemudian melepaskan segel itu lagi. Sekarang Suge Changfeng mulai mendapatkan kesadarannya lagi dan wajahnya dengan sedih. Dan dia kini tampak agak sedih lalu bertanya, "Steward Zuo, Anda seharusnya tidak perlu melakukan ini. Saya hanyalah seorang ahli strategi dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat perlawanan." "Ahli strategi? Perdana Menteri, Anda terlalu merendah. Anda adalah dalang dari segala konspirasi dan Anda sangat licik. Jika Anda sampai bebas, maka Anda bisa saja menjadi ancaman bagi keluarga. Jadi aku harus menggunakan ini sehingga nantinya Anda tidak bisa pergi dan tidak membuatku khawatir." Selain itu, saat ini pemilik keluarga Luo tidaklah kuat. Sedangkan para pelayannya semuanya adalah anjing, serigala, dan ular. Jika aku tidak memberikan rantai pada kalian semua, bukan tidak mungkin kalian akan memangsa tuan kalian sendiri, kata Suofan. Kini Suge Changfeng dan Yao Ming tampak mendengarkan ini dan tersenyum pahit. Sebelumnya mereka benar-benar lupa kalau Suofan itu adalah iblis. Jadi mereka menerima semua syarat itu tanpa banyak pertanyaan. Dan akhirnya begitulah, Suofan berhasil merekrut Suge Changfeng dan Yao Ming. Dan sekarang 3 serangkai dari keluarga Luo akan benar-benar terlahir. Lalu di hari berikutnya, Suofan kemudian berniat untuk kembali ke kediaman keluarga Luo bersama dengan 2 orang lainnya. Dulu, saat keluarga Luo dicap sebagai pemberontak, kediaman itu kemudian ditutup oleh kaisar. Tapi karena sekarang mereka telah mendapatkan kepercayaan dari dunia, tempat itu kemudian kembali lagi seperti semula. Di sepanjang jalan yang Suofan lewati, mereka juga bisa menemukan bendera putih yang kini berkibar di depan rumah. Kini semuanya tampak sepi dan tidak banyak yang beraktivitas. Semuanya kini sedang berkabung karena kematian dari kaisar. Lalu setelah 3 orang ini memasuki gerbang kediaman keluarga Luo, para penjaga segera berteriak dan memberikan pengumuman. Segera orang-orang dari dalam kediaman itu bergegas keluar dan menyambut Suofan. Tapi saat mereka semua melihat orang yang bersama dengan Suofan, mereka tampak terkejut, terutama Leng Wuchang. Kini ada rasa kesal yang muncul di dalam hati Leng Wuchang. Mulai hari ini, Perdana Menteri Suge akan menjadi salah satu dari keluarga kita. Dia akan menjadi penuntun keluarga Luo di masa depan. Lalu yang kedua orang ini adalah Yao Ming. Dia dulu adalah penasihat dari lembah neraka. Dia juga akan menjadi anggota dari keluarga Luo, kata Suofan sambil tersenyum. Kini semuanya masih terkejut ketika mengetahui bahwa Suofan telah merekrut talenta yang luar biasa sekali. Ini sungguh adalah tangkapan yang sangat besar dan semua orang merasa senang kecuali Leng Wuchang. Leng Wuchang kini tampak menghela nafas dan merasakan kesepian di dalam hatinya. Ya, bagaimanapun dia adalah orang yang mengincar posisi teratas dan sebelumnya dia berpikir untuk menikmati posisinya setelah kepergian Suofan. Tapi rupanya Suofan kali ini justru membawa rivalnya di masa lalu. Jika seperti ini, maka ini tidak akan ada bedanya dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Suofan kini tampak memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Leng Wuchang. Lalu kemudian Suofan mengirim yang lainnya untuk kembali ke posisi mereka, kecuali Leng Wuchang dan 2 orang lainnya. Suofan kemudian berkata, "Tuan Leng,
ikutlah denganku." Setelah itu Zofan membawa ketiga orang itu pergi ke kamarnya. Ini mereka tampak duduk melingkar dan Zofan tampak melihat ketiganya. "Kalian bertiga adalah para orang bijak milik kekaisaran. Jadi aku yakin kalau kalian pasti sudah memahami rencanaku untuk kedepannya. Jadi aku akan langsung ke intinya, bahwa aku ingin menciptakan 3 serangkai keluarga Luo dan mengendalikan masa depan." Zofan dan 2 orang lainnya tampak tersenyum, sedangkan Leng Wuchang senyumannya tampak tidak ikhlas. Lalu dengan suara samar, "Steward Zuo, Anda telah berjuang sendirian di dalam keluarga Luo selama bertahun-tahun. Lalu Anda akan pergi sebentar lagi dan saya pikir Anda akan memberikan posisi itu pada saya. Tapi rupanya hari ini Anda justru membawa 2 orang lain lagi." Mendengar itu Zhuge Changfeng pun tertawa. Inilah teknik dari kaisar. Steward Zuo membuat check and balance. Jika tidak, maka semuanya pasti akan kacau. Kamu tentunya tahu bahwa saat ini pemilik keluarga Luo itu jauh lebih lemah daripada pelayannya. Jadi, jika tidak ada kepala pelayan yang bisa mengontrol semuanya, maka pada akhirnya keluarga Luo akan mengalami kesulitan. Jadi sangat wajar jika Steward Zuo kemudian membawaku kemari untuk menggantikannya. Mendengar hal itu, Yao Ming pun mengangguk dengan setuju. Pada dasarnya mereka bertiga itu adalah 3 generasi yang paling licik sekaligus bijak di dalam kekaisaran. Meskipun tidak ada yang bisa menemukan cara untuk mengalahkan Zofan, tapi mereka bertiga adalah orang yang luar biasa. Jadi melepaskan mereka begitu saja di dekat Yun Hai itu pasti akan sangat berbahaya. Karena itu, untuk menjaga supaya mereka tidak memonopoli apapun, perlu menciptakan sebuah keseimbangan dengan menghadirkan ketiganya di satu tempat. Dengan begitu, semuanya akan menjadi stabil. Leng Wuchang pun kini bisa memahami semua itu, tapi tetap saja dia merasa kesal dengan kenyataan ini. Sedangkan Zofan yang melihatnya, dia tersenyum, lalu dia berkata, "Faktanya kalian bertiga adalah orang yang cakap. Bahkan jika aku memberikan batasan untuk kalian dengan alasan keamanan, aku yakin itu tidak akan membatasi bakat kalian. Kalian harus melakukan yang terbaik dan tidak ada waktu untuk saling iri dengki di dalam keluarga ini." Setelah selesai mengatakan itu, Zofan kemudian mengeluarkan 3 slip giok dan menyerahkannya pada ketiga orang itu. "Ini adalah rencanaku berikutnya. Kalian akan bertanggung jawab dalam rencana ini. Tuan Leng sudah mengetahuinya sedikit dan ini adalah keseluruhan dari rencanaku." Ketiga orang itu kemudian membaca slip giok itu dan semuanya terkejut. "Luo Meng?" "Ya, itu adalah Luo Meng." Zofan tersenyum, lalu dia mengatakan isi dari rencananya. Pada awalnya ketujuh pilar memiliki perselisihan satu sama lain karena mereka berdiri sendiri-sendiri. Tapi meski mereka memenangkan perselisihan itu pun, mereka hanya terbatas pada dunia ini. Sedangkan sekarang keluarga Luo menjadi kaisar bayangan. Meski sekarang kita memiliki kekuatan kaisar, tapi kita masih dibatasi oleh posisi kaisar itu sendiri. Tapi sekarang kita juga bisa memecahkan hambatan antar negara dan menyerap semua keluarga untuk menjadi bagian dari keluarga Luo. Kita akan segera menjadi keluarga terbesar di kekaisaran. Zhuge Changfeng dan 2 lainnya tampak terpana dengan ambisi Zofan ini. Lalu Zhuge Changfeng pun berkata, "Steward Zuo, tapi ini adalah masalah yang besar. Jika penghalang kekaisaran dihancurkan dan kita menggunakan sumber daya sebagai dasarnya, keluarga Luo memang akan menjadi semakin besar. Tapi semakin besar itu juga, maka semakin cepat juga sumber daya kita akan habis. Meski kita sudah menjadi kaisar bayangan, tapi itu masih tidak akan bisa membackup semuanya." Zofan kemudian berkata, "Itu memang adalah sebuah masalah, tapi saat ini itu adalah jalan yang bisa kita ambil.
Kita sudah menjadi kaisar bayangan dan kita tidak lagi dibatasi oleh kekaisaran. Dengan begini, kita bisa menyerap semua keluarga dan memanfaatkan mereka. Dalam waktu dekat, kekuatan kita akan segera pulih dan selama semuanya selesai, maka tidak akan ada kerajaan lain yang bisa menggerakkan kita. Karena itu, aku butuh kalian bertiga untuk mengatur semua ini. Setelah keluarga kita menjadi yang terbesar, semua tidak akan menjadi masalah, kata Zulfan dengan santai. Mereka bertiga kini tercengang, tapi semuanya memandang Zulfan dengan penuh kekaguman. Lalu, Suge Changfeng mengepalkan tangannya dan berkata, "Steward Zuo benar-benar berbakat. Anda memiliki visi yang begitu besar. Jadi tidak heran kalau Anda mengatakan membutuhkan orang tua ini. Sekarang saya bisa memahami semuanya." Benar, karena visi Steward Zuo yang sangat besar, saya akhirnya menyadari bahwa kapasitas saya masih belum mencukupi. Wajar saja jika Anda kemudian merekrut Perdana Menteri Suge, dan saya sungguh kagum dengan keputusan Anda ini, kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Zulfan kini tampak merenung sejenak lalu kemudian dia melanjutkan, "Sekarang hanya kita yang tahu rencana ini. Menara Huayu dan yang lainnya masih berpikir untuk membangun ulang keluarga mereka. Ini jelas tidak akan baik untuk rencana kita, dan hanya akan mengacaukan semuanya pada akhirnya. Maka aku meminta kalian bertiga untuk membuat rencana dan membuat mereka melepaskan keinginan mereka, sampai akhirnya mereka mau bergabung dengan keluarga Luo. Dengan begitu, mereka juga bisa menjadi pendukung kita di masa depan. Lalu untuk caranya, itu semua akan kuserahkan pada kalian." Mereka bertiga kini saling memandang satu sama lain kemudian tertawa bersama. "Ini adalah masalah yang sepele, serahkan saja pada kami." Mendengar itu Zulfan menyeringai dan mengangguk puas. "Baiklah, aku masih memiliki urusan lain yang harus kuurus. Jadi kalian bertiga pergilah dan diskusikan pembagian tugas kerja kalian terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Zulfan kemudian bangun dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum Zulfan pergi, Leng Wuchang memandang Zulfan dan berkata dengan rasa ingin tahu yang besar, "Steward Zuo, Anda adalah orang yang bijaksana dan tidak dapat diprediksi. Lantas bagaimana Anda bisa menemukan model pengembangan yang begitu aneh ini?" "Itu adalah hal yang sederhana, karena aku sudah pernah melihatnya," kata Zulfan dengan santai, yang kemudian dia berjalan keluar dari ruangan itu. Sedangkan ketiga orang ini tampak bingung setelah mendengarnya. Zulfan kini berjalan keluar dari ruangan dan kemudian dia masuk ke ruangan lainnya. Lalu setelah dia masuk, di sana sudah ada dua orang yang menunggunya. Mereka tidak lain adalah tetua Yin dan Yang. Mereka saat ini tampak disegel dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa duduk dengan wajah yang pucat. "Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana dengan keadaan kalian?" kata Zulfan dengan santai. Lalu Zulfan pun melepaskan segel yang mengikat mereka berdua. Segera keduanya terbebas dan memandang Zulfan dengan sinis. Sekali lagi, Zulfan kemudian tertawa dan berkata dengan santai, "Baru-baru ini aku cukup sibuk dengan beberapa bisnisku, jadi aku sedikit melupakan kalian. Karena itu, tolong maafkan aku." "Zulfan, kau tidak perlu berpura-pura baik pada kami. Kau tidak akan pernah bisa menaklukkan kami. Jika kamu mau menyiksa kami lagi, silakan saja. Tapi pendirian kami tidak akan pernah goyah," kata tetua yang penuh dengan kemarahan. Zulfan kemudian tertawa. "Aku khawatir kalian berdua telah salah paham. Jika aku memang ingin menyiksa kalian, maka aku tidak akan pernah membiarkan kalian hidup dengan nyaman selama 2 bulan ini." "Omong kosong. Saat kau pertama kali menangkap kami, kau menyiksa kami dengan wajah yang begitu bahagia.
Meski itu hanya 3 hari, tapi kami sudah seperti berada di dalam neraka selama 3 tahun, kata tetua Yin yang kemudian menggertakkan giginya. Dia kemudian teringat akan kejadian itu. Sekali lagi Zuo Fan menghela nafas dan dia berkata, "Tolong mengertilah, saat itu aku hanya ingin menyelamatkan kalian. Jika tidak, saat itu kalian pasti mati diinjak oleh putraku." Mendengar ini, kedua orang itu tampak terkejut, meskipun sebenarnya mereka juga sudah pernah memikirkan kemungkinan ini. Karena sejak saat itu mereka tidak lagi melihat San Ge, ataupun mereka juga tidak pernah disiksa lagi. "Kalau begitu katakan niatmu yang sebenarnya," kata tetua Yin sambil menatap Zuo Fan. Zuo Fan kini tampak tersenyum tipis dan dia berkata, "Aku berharap kalian berdua mau bergabung dengan kami." Keduanya langsung membelalak dan menyangkal itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Sekarang keluarga kekaisaran telah kalah dan kaisar sudah mati. Sebentar lagi si gendut akan naik tahta dan dia ditakdirkan untuk menjadi kaisar boneka. Kalian tidak akan punya masa depan jika kalian tetap mau mengikuti mereka. Untuk apa kalian menyia-nyiakan hidup kalian? Sekali lagi, tetua Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak memiliki kesetiaan pada kekaisaran seperti Raja Hantu. Kami tidak bodoh. Bahkan sejujurnya kami tidak terlalu memperdulikan masalah ini. Kami membantu kekaisaran karena mereka memberikan manfaat pada kami. Tapi kami masih tetap tidak akan bergabung dengan keluarga Luomu, karena di dalam keluarga Luomu ada Gu Santong. Kami tidak sudi berada di sisi yang sama dengan monster kecil itu." "Kenapa? Kenapa kalian begitu membenci putraku? Apa alasan kalian?" kata Zuo Fan dengan wajah penuh keheranan. Lalu tetua Yang berkata, 300 tahun lalu monster kecil itu telah mematahkan akar spiritual kami. Itu membuat kami memiliki penyesalan seumur hidup. Karena kejadian itu, kami tidak bisa lagi mencapai tempat yang lebih tinggi. Jadi bukankah itu wajar jika kami membencinya?" Mendengar ini, akhirnya Zuo Fan sadar. Dia kemudian mengeluarkan sebuah botol dan berkata, "Itu hanyalah masalah kecil dan itu sangat mudah untuk ditangani. Ini adalah pil tingkat 10 yang kalian bisa gunakan untuk menyembuhkan luka kalian. Harusnya kalian juga sadar kalau tetua Li dulu juga mengalami kerusakan setelah pertarungannya melawan Huang Pu Fenglei. Tapi dia kini berhasil sembuh bahkan mengalami terobosan. Jika kalian bersedia melupakan dendam kalian dan berbaikan dengan putraku, serta bergabung dengan keluarga Luo, aku akan memberikan botol ini dengan cuma-cuma." Mendengar itu, kedua orang tua itu bergetar hebat dan saling memandang satu sama lain. Mereka sungguh tidak menyangka kalau keluarga Luo bahkan memiliki obat semu jarab ini, padahal kekaisaran saja tidak memilikinya. Namun karena hal ini begitu menjanjikan, kini mereka justru tampak ragu-ragu dan curiga. "Jika ini adalah niat baik dari Steward Zuo, maka kami akan menerimanya dan mengucapkan terima kasih banyak. Kami juga akan melupakan dendam kami dengan Gu Santong. Tapi, jika Anda mencoba membohongi kami, apa kalian lupa nyawa kalian ada di tanganku? Untuk apa aku harus membohongi kalian? Lagi pula, kalian berdua hanyalah ahli di ranah puncak visi dewa yang cacat. Bagaimana bisa kalian masih memiliki kesombongan seperti ini? Sekarang minum obat itu dan kalian akan mengetahui hasilnya," kata Zuo Fan dengan sedikit marah. Kedua orang itu kini menatap botol obat itu. Lalu perlahan mereka mengeluarkan obatnya dan memasukkan ke dalam mulut mereka. Segera mereka merasakan perubahan di dalam tubuh mereka. Satu persatu pembuluh darah mereka mulai terbuka dan otot-otot mereka mulai menguat. Semua kekuatan itu menjalar ke seluruh tubuh dan mereka segera memejamkan mata
untuk menyempurnakan penyerapan obat itu. Lalu, kita akan berpindah ke tempat yang lain. Kita sekarang berada di sebuah gunung yang megah dan besar. Kabut tampak menutupi sebagian besar gunung itu, dan yang paling menarik, di atas puncak gunung itu ada sebuah pavilion kecil yang ukurannya kira-kira hanya 10 meter persegi. Di sana tampak seorang laki-laki berwajah putih dan mengenakan jubah biru satin dan brokat berwarna jingga. Dia tampak duduk dan menikmati teh di atas meja. Lalu sebuah kilatan cahaya tiba-tiba menerobos awan dan muncul dua sosok orang tua dengan kemeja putih yang kini tiba di dekat pavilion itu. Pria yang melihat kedatangan kedua orang ini kemudian tersenyum. Xuan Jianfeng dan Xuan Tiansong lama tidak bertemu. Bagaimana dengan kabar kalian? Xie Wuyue, kamu jarang sekali berinteraksi dengan orang lain dan kamu tidak suka dengan hubungan sosial. Lantas ada angin apa sampai kau tiba-tiba mengundangku untuk datang ke tempat ini? Kata Xuan Jianfeng dengan suara dingin. Dia kini berjalan dan kemudian duduk di depan Xie Wuyue. Kini Xie Wuyue tampak tersenyum dan dia berkata, "Aku memanggilmu karena aku ingin mendiskusikan sesuatu. Tapi tunggu sebentar, kita masih menunggu yang lain." Tiba-tiba saja sebuah cahaya melintas dan segera dua orang lain kembali muncul di tempat itu. Aura kedua orang ini sangatlah kuat sampai membuat orang lain bergetar. Xuan Jianfeng kini tampak terkejut dan dia berkata, "Master Sekte Ren, mengapa Anda juga ada di sini?" Orang itu adalah seorang pria parubaya dengan mata yang ganas dan juga memiliki janggut tipis di dagunya. Xie Wuyue kemudian berkata, "Salam untuk Master Ren." Wuyue memberikan salam. Setelah itu Xie Wuyue berdiri dan memberikan hormat pada pria yang baru saja datang. Xuan Jianfeng, dia juga segera berdiri dan memberikan salam. Kini pria besar itu tampak tersenyum dan melambaikan tangannya. Kedua master sekte terlalu formal. Ren mau ada di sini untuk memenuhi undangan. Jadi Anda berdua tidak perlu terlalu formal. Mari duduk kembali. Setelah itu Master Ren duduk dan diikuti kedua orang lainnya. Meski mereka sama-sama master sekte, tapi Master Ren itu sudah seperti ketua dari 3 sekte. Karena dia adalah yang terkuat dan juga pemilik dari sekte terbesar. Lalu Master Ren menatap Xie Wuyue dan berkata, "Master Sekte Xie, apa yang Anda sebutkan sebelumnya tentang keadaan kekaisaran itu, apakah memang benar? Apakah anak-anak itu berani menyentuh batas bawah dari ketiga sekte kita?" "Mana mungkin saya berani berbohong pada Master Sekte Ren. Apalagi ini adalah masalah yang serius," kata Xie Wuyue sambil tersenyum. Namun Xuan Jianfeng tampak heran dan dia berkata, "Master Ren, apa yang sebenarnya terjadi?" Apa kamu tidak diberitahu oleh Master Xie tentang masalah ini, Master Xuan?" kata Master Ren sambil memandang Xie Wuyue dengan keheranan. Lalu dia berkata lagi, "Bukankah Master Xie sudah memberitahu Anda melalui slip giok yang dia kirimkan, kalau saat ini keluarga Yuan diam-diam ingin menjual 1/10 wilayah kita pada kerajaan Nurong?" Mendengar itu mata Xuan Jianfeng tampak membelalak dan menatap Xie Wuyue. Jelas ini adalah sebuah kesengajaan dari Xie Wuyue yang tidak berniat untuk memberitahu semuanya. Sebelumnya dia itu hanya menerima kabar kalau Xie Wuyue itu ingin melakukan pertemuan dan membahas masalah kecil, tanpa menjelaskan semua detailnya. Awalnya dia bahkan berpikir untuk tidak berangkat saja. Namun pada akhirnya dia memiliki firasat tentang masalah ini dan memutuskan untuk berangkat. Jika sampai dia tidak berangkat,
maka itu akan menjadi masalah besar, apalagi ternyata Master Ren juga datang ke tempat ini. Jika itu sampai terjadi, maka dia bisa mencoreng nama dari Sekte Xuantian. Lalu Xuan Tianfeng menatap Xie Yue dan berkata, "Apakah itu benar? Sialan, anak-anak itu memang sangat berani. Ini adalah masalah yang sangat besar. Lantas, kenapa kau tidak mengatakan itu sejak awal?" "Ini adalah masalah yang jelas. Bagaimana bisa kau tidak mengetahuinya?" kata Xie Yue mencibir. Xuan Tianfeng menggertakkan giginya dan tampak dipenuhi dengan kebencian. Melihat ketidakakuran dari kedua orang ini, Master Ren tampak menatap keduanya dengan tatapan dingin. Lalu untuk mencairkan suasana, Master Ren kemudian tertawa. "Baiklah, mungkin Master Sekte Xie sedang disibukkan oleh beberapa urusan, jadi tidak memberikan detailnya pada Master Sekte Xuan. Kita abaikan saja dulu masalah ini. Kita akan fokus pada masalah utama kita. Master Sekte Xie, Anda mengetahui masalah ini terlebih dahulu. Tentunya Anda juga sudah mengirimkan penanganan untuk masalah ini." Xie Yue tampak tersenyum dan dia berkata, "Apa yang Master Sekte Ren katakan memang benar. Saya sudah mengirimkan 5 tetua penjaga untuk pergi dan menghentikan hal ini. Mereka juga sudah menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Sekarang kita hanya perlu menyelesaikan masalah kecil dengan sekte dari kerajaan Inurong. Itu saja." Lalu setelah itu Xie Yue kemudian menjelaskan semua detail masalah yang terjadi pada kedua orang itu. Lalu sampai akhirnya Xie Yue mengeluarkan sebuah labu dan meletakkannya di atas meja. Labu ini berisi 3 roh dari 3 tetua sekte kerajaan Inurong. Kita bisa memanfaatkan mereka untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Kita bisa meminta mereka untuk menyerahkan sebagian wilayah mereka sebagai bayaran dari ketiga roh ini. Master Ren kemudian berkata, "Itu memang masuk akal. Mereka menginginkan 1/10 wilayah kita, maka itu juga akan berlaku untuk kita. Mereka harus menangis darah karena berani menginjakkan kaki di wilayah kita." Xie Yue segera tersenyum dan berkata lagi, "Kalau begitu, saya akan mengirimkan utusan dan membicarakan ini dengan orang-orang dari kerajaan Inurong." "Bagus, sepertinya pendapatan dari ketiga sekte akan meningkat lagi," kata Master Ren sambil tertawa. Xie Yue dan Xuan Tianfeng saling memandang lalu kemudian ikut tertawa bersama. Tapi segera setelah itu, Xuan Tianfeng mengerutkan keningnya lagi dan bertanya, "Urusan kita dengan kerajaan Inurong telah terselesaikan. Tapi bagaimana dengan orang yang akan memimpin kekaisaran di masa depan? Keluarga Yuan telah bertindak semaunya dan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin kekaisaran di masa depan." "Kamu tidak perlu khawatir, pemimpin kekaisaran berikutnya telah ditentukan," kata Xie Yue sambil mencibir. Xuan Tianfeng tampak tersadar dan wajahnya juga terkejut. "Maksudmu keluarga Luo?" "Tidak, bagaimana bisa itu mereka? Lagi pula keluarga Luo memiliki hubungan erat denganmu, karena kau akan mendapatkan murid dari pengurus rumah tangga mereka. Apa kau mencoba memonopoli semuanya sendirian?" "Xuan Tianfeng, kau terlalu melebih-lebihkan segala sesuatu. Meski keluarga Luo memiliki hubungan dengan sekte Moje kami, tapi kami tidak pernah mengusik kepentingan dari ketiga sekte. Apalagi itu hanyalah untuk makanan sebesar biji wijen. Aku tidaklah bodoh sampai aku akan memonopoli semuanya sendirian," kata Xie Yue. Setelah itu Xie Yue melihat Master Ren dan berkata, "Sebelumnya pendapatan kita terbagi menjadi 4 bagian. 30% akan dimiliki oleh sekte Tianxing, 20% adalah milik sekte Moje, dan 20% adalah milik sekte Xuantian. Lalu 30% lagi itu akan dikelola oleh keluarga Yuan. Sekarang keluarga Luo akan menjadi pemegang kendali dan mereka menawarkan
bahwa mereka hanya akan mengambil 20% dari bagian keluarga Yuan dan kemudian membiarkan 10% untuk ketiga sekte. Karena itu, bagaimana jika kita membaginya lagi? 4% akan diterima oleh sekte Tianxin dan kami berdua akan menerima masing-masing 3%. Mendengar itu, Master Ren segera mengangguk dan tertawa. Itu semua adalah keputusan bersama. Aku tidak terlalu peduli siapa yang akan bertanggung jawab mengelola kekaisaran. Selama semua pembagiannya diatur secara teratur dan tidak ada yang mencoba korupsi, maka aku tidak akan keberatan. Terima kasih untuk Master Ren, kata Xie Yue sambil mengangguk. Kini tampak dia melirik Xuan Jianfeng dengan tatapan penuh provokasi. Setelah itu Master Ren kemudian berkata lagi, baiklah, masalah tentang pengelolaan kekaisaran masa depan telah diputuskan. Lantas apa yang akan kita lakukan pada keluarga Yuan? Xie Yue kemudian menjawab, keluarga Yuan telah melakukan kesalahan yang fatal, tapi kita tidak bisa menyingkirkan mereka begitu saja. Mereka telah ada di sana selama ribuan tahun dan menjadi pemimpin. Sekarang akar mereka sudah sangat kuat, jadi akan sulit menyingkirkan mereka begitu saja. Karena itu, keluarga Lu akan bekerja dari balik layar, sedangkan keluarga Yuan akan dijadikan boneka oleh mereka. Dan dengan begitu, seluruh kekaisaran dapat tetap stabil. Di masa depan, panen kita akan tetap aman dan tidak terganggu. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan kekaisaran menjadi kacau. Mendengar ini, Master Ren menatap Xie Yue dan berkata, Master Xie, apa kamu sudah yakin dengan orang yang kamu pilih ini? Apa dia bisa menjaga kestabilan kekaisaran? Xie Yue kemudian tertawa. Master Ren tidak perlu khawatir. Bahkan anak yang saya percaya kini telah mulai bergerak. Dia sedang memastikan semuanya akan berjalan dengan lancar. Master Ren kini mengangguk dengan puas dan kemudian memuji. Master Xie memang pria yang menjanjikan. Maka aku akan mempercayakan masalah ini padamu. Dan kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, maka aku akan undur diri terlebih dahulu. Selamat tinggal. Begitu selesai mengatakan ini, Master Ren langsung menghilang dari tempat itu. Sedangkan Xuan Jianfeng tampak menatap Xie Yue dengan tatapan yang provokatif. Xie Yue, kali ini kau benar-benar mendapatkan wajah dari Master Ren. Tapi aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Jangan sampai kau mencoba mencurangi pendapatan kami, atau kau akan menerima akibatnya. Aku tidak peduli dengan semua pendapatan itu. Lagi pula, aku sudah mendapatkan berlian yang jauh lebih berharga. Anak itu akan menjadi masa depan dari sekte kami. Dia tidak bisa dibandingkan dengan perempuan yang kau bawa itu. Bahkan, sampai sekarang aku belum mendengar kabarnya lagi. Apakah dia adalah produk yang gagal? Kata Xie Yue untuk mengejek Xuan Jianfeng. Xuan Jianfeng kini memandang Xie Yue dengan mata yang memerah. Dia kemudian berbalik dan kemudian terbang. Tapi dari kejauhan suaranya masih terdengar. Xie Yue, kamu boleh bangga sekarang. Tapi kamu harus hati-hati karena karakter dari anak yang akan kau ambil tidaklah biasa. Dia seperti serigala dan jika kau membawanya masuk ke dalam rumah, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan. Kini Xie Yue tampak tersenyum. Orang yang tidak berbahaya itu tidak kompeten. Jadi aku menyukai anak ini karena dia berbahaya. Dan tidak peduli seberbahaya apapun anak ini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kendaliku. Kata Xie Yue yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Dan sekian spoileran kali ini. Kotak donasi ada di kolom deskripsi. Bye.